Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan KBM daring PPKN kita. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengawali untuk membahas organisasi-organisasi internasional. Di antaranya yang kita bahas adalah PBB. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang organisasi PBB, sekaligus nanti kita akan membahas tentang ASEAN. Kemarin sudah saya kirimkan PPT atau PowerPoint tentang organisasi-organisasi internasional, diantaranya adalah PBB dan ASEAN. Hari ini saya mencoba mengkombinasikan antara PPT, PowerPoint dengan Movavi. Jadi nanti kalian bisa mengamati poin-poin penting dalam PPT, sekaligus bisa mendengarkan keterangan dari saya. Kita kemarin membahas masalah PBB. Ini akan saya sampaikan secara singkat. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya lewati karena sudah kita bahas. Saya hanya membahas beberapa poin penting yang nanti memang harus saya jelaskan secara rinci. Ini kantor PBB, United Nations itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ini kantor di PBB. Salah satunya ada bendera Indonesia. Terus kemudian tujuan-tujuan PBB sudah pernah saya sampaikan. Saya tidak akan membahas lebih rinci lagi. Saya langsung ke sejarah PBB. Sejarah PBB juga kemarin sudah kita bahas, bahwa PBB itu berdiri secara resmi tanggal 24 Oktober 1945. Kemudian kapan Indonesia masuk menjadi anggota PBB? Yang pertama 28 September 1950. Kemudian Indonesia menurut catatan sejarah pernah keluar dari anggota PBB pada tanggal 7 Januari 65. Apa masalahnya? Karena saat itu Indonesia protes gak terima Malaysia diangkat menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Padahal menurut Indonesia yang lebih layak adalah Indonesia, tapi yang dipilih adalah Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sama 28 September Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang kedua, hanya saja tahunnya 1966. Kita masuk ke badan-badan utama PBB. Badan utama PBB ada 6 yang akan kita pelajari. Ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, ada Dewan Ekonomi dan Sosial, ada Dewan Perwalian, kemudian ada Mahkamah Internasional, dan yang keenam ada Sekretariat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama Majelis Umum. Setiap setahun sekali anggota PBB termasuk Indonesia itu mendapatkan undangan untuk mengikuti sidang umum PBB yang dilaksanakan di kantor sekretariat PBB. Di sini nanti ada 5 orang yang akan mewakili satu negara. Misalnya Indonesia nanti ada 5 orang yang akan mengikuti sidang Majelis Umum PBB. Namun ketika ada kebijakan voting, membuat kebijakan, maka nama Indonesia cuma ada satu negara, satu suara. Saya lanjutkan ke Dewan Keamanan. Dewan Keamanan itu anggotanya ada 15 anggota, 15 negara. Ini akan dikelompokkan menjadi 2, ada Dewan Keamanan Tetap PBB dan ada Dewan Keamanan Tidak Tetap. Sekali lagi, jumlah anggotanya Dewan Keamanan ada 15 negara. Yang pertama Dewan Keamanan Tetap
itu jumlahnya ada 5, ada Amerika Serikat, Cina, Inggris, Rusia, dan Perancis. Ini dari tahun 45 berdirinya PBB sampai sekarang tidak pernah berubah, karena ini memang pelopor dari berdirinya organisasi PBB. Dan mereka ini mempunyai hak istimewa yang namanya hak veto, hak untuk memblokir atau membatalkan keputusan Dewan Keamanan. Sekali lagi, 5 negara ini yang mempunyai hak istimewa yang namanya hak veto, hak untuk memblokir atau membatalkan keputusan Dewan Keamanan. Saya ambil contoh penerapan hak veto. Dulu ada negara yang namanya Israel itu melakukan penyerangan dan mengambil wilayah Palestina. Oleh anggota Dewan Keamanan tetap maupun Dewan Keamanan tidak tetap yang diusulkan dari rapat atau sidang Majelis Umum, ini mengusulkan agar serangan itu dihentikan dan Israel diberikan sanksi oleh PBB. Semuanya sudah sepakat, namun ada satu negara yang mempunyai hak veto, yaitu Amerika Serikat, menggunakan hak vetonya untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan. Akhirnya apa yang terjadi? Israel tidak bisa diberi sanksi oleh PBB. Israel tidak bisa diberi hukuman oleh Dewan Keamanan PBB. Karena apa? Amerika menggunakan hak vetonya, hak untuk membatalkan atau memblokir keputusan Dewan Keamanan. Makanya tidak salah kalau para mahasiswa Indonesia itu mengusulkan kepada Presiden agar kita keluar dari anggota PBB. Selama masih ada hak veto, tidak mungkin ada keadilan. Itu memang yang dirasakan. Dari Dewan Keamanan tetap PBB, kita ke Dewan Keamanan tidak tetap, jumlahnya ada 10 dan dipilih 2 tahun sekali. Kemudian dari Dewan Keamanan kita ke peta-peta dari anggota Dewan Keamanan. Ada Cina yang sekarang menjadi Tiongkok itu namanya, ada Amerika Serikat, ada Perancis, ada Inggris, dan juga Rusia. Jangan lupa anggota Dewan Keamanan tetap yang punya hak veto ada Amerika Serikat, Cina, Inggris, Rusia, dan Perancis. Kemudian kita ke Dewan Ekonomi dan Sosial. Ada beberapa lembaga atau badan yang menangani berbagai bidang, diantaranya ini ada ILO, International Labour Organization. Labor itu bahasa arti dari bahasa Inggrisnya adalah buruh. Jadi ini organisasi internasional, organisasi PBB yang menangani masalah buruh atau karyawan. Kemudian ada FAO, Food and Agriculture Organization. Ini organisasi PBB yang menangani masalah makanan dan pertanian. Kemudian ada UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ini organisasi PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kemudian ada WHO, World Health Organization, adalah organisasi PBB yang menangani masalah kesehatan, kesehatan. Kemudian ada IMF, International Monetary Fund. Ini dana PBB, organisasi PBB yang menangani masalah dana keuangan. Kemudian ada UNICEF, United Nations Children Fund. Ini organisasi PBB yang menangani masalah dana kanak-kanak. Kemudian dari Dewan Ekonomi dan Sosial kita lanjutkan ke Dewan Perwalian. Dewan Perwalian ini lembaga PBB yang mendampingi suatu negara yang baru merdeka agar mereka nanti bisa menyelenggarakan pemerintahannya. Jadi atau mendampingi negara-negara yang
yang akan merdeka. Jadi untuk mendampingi agar negara itu bisa merdeka atau nanti bisa menjadi negara yang baru merdeka menjadi negara yang berkembang. Kemudian ada mahkamah internasional, ada pengadilan. Jadi ketika ada negara satu dengan negara yang lain mempunyai masalah, maka nanti akan diselesaikan di mahkamah internasional. Mahkamah internasional cuma ada satu, yaitu di markasnya adalah di Belanda. Kemudian sekretariat ini menangani masalah administrasi PBB, termasuk ketika ada rapat sidang PBB setiap setahun sekali, yang memberi undangan siapa? Ya sekretariat. Sekretariat ini akan dipimpin oleh seorang sekjen PBB, dan sekjen PBB yang sekarang adalah Antonio Guterres dari Portugal. Maaf ini ada salah ketik satu huruf, yang betul adalah Antonio Guterres dari Portugal. Ini adalah pembahasan tentang PBB.